Kayaknya yang bikin cerita ini bukan orang deh. Walaupun orang, dia pasti jenius banget. The Prodigy. Hai! Selamat datang di Kepoin Buku episode 3. Wow, episode 3. Sekarang kita udah... Cinta Fitri. Aduh. Sekarang kita udah... Cinta Fitri. Cinta Fitri. Ini apaan sih? Apa sih? Ya udah. Kita udah ada bareng editor-editornya dari Fantasius. Ada aku For, ada dia, ada Cinta Fitri. Empok Laras. Ada Nadia, ada Tasya. Nadia ini adalah editor dari Fantasius dan Nana juga editor sekaligus Pemda. Tapi aku kali ini seneng banget. Apa? Karena kali ini obrolan episode 3 lebih prepare karena ada minuman dan makanan. Jus apa ya? Kita seger. Iya lagi. Kita butuh amunisi buat ngobrol ini. Iya. Seleger. Seleger bikin kelenger. Iya. Oke. Kita bakalan ngomongin The Prodigy. Akhirnya buku ini akan terbit juga. Sebenarnya udah berapa bulan ya? Para pembaca di ghostingnya udah 5 bulan. Oh, di ghosting. Editornya juga di ghosting. Wow. Sampai kayak di-block gitu loh adminnya. Tapi kita nggak patah semangat kok. Iya. Terus Ya mengejar. nggak apa-apa dong Kita kalau telepon patah. di WhatsApp Karena telepon kamu tuh berapa? karena harus Apanya? Apanya? Bawang ya yang itu jangan. Kenal dia mah. Mainnya beda lah. tolong di bip. Oke, jadi akhirnya setelah ya gila Gitar. berapa lama gitu. Setelah deal akhirnya tanggal 28 Prodigy bakal pre-order. Oke. Wow. Tatut baik-baik. Oke. Beberapa dari kita nih udah tahu, aku udah sempat ngobrol juga sama editornya. Ini gimana sih ceritanya, terus sempat baca-baca juga dan sempat ngeracunin juga di Lovable, banyak yang keracun juga di Lovable. Terus dia juga udah baca ininya, KU-nya beberapa. Nah, Lara sebelum tahu ya ceritanya? Kita belum tahu, tapi gue udah tahu konsep bukunya itu seperti apa dan banyak banget yang gue pengen tanyain sih dari si buku tersebut. Ini gue konsepnya tentang apa sih? Karena banyak banget kayak, banyak sekali negara-negara nih. Sampai ada seragam-seragam banyak sekali nih. Gitu, gue pengen nanya konsepnya. Gue nahan napis pas denger dia ngomong. Kayak bengek gak sih? Benar juga ada. Oh, apa tuh? Orang sampai gambar sampai begini-gini. Iya, soalnya Ilustratornya. tim kita di kantor bagaikan membangun candi. Ya. Iya, Apa itu membangun candi? Membangun negara. Membangun negara. Negara bikin konveksi. Iya, ada kode juga. Ada. Iya, bagi tugas yang dua itu bikin ini kan distrik-distriknya, terus bikin Iya. asramanya, bikin NPA-nya, NPA sekolahnya. Yang satu menjadi seragam, cewek cowok, terus 4 asrama gitu kan. Jadi bagi tugas seragam udah kelar dipindah lagi, nyemet lagi, ngaci lagi. Terus abis gitu terakhir bikin jadi dokter operasi plastik. Kandungan. Iya. Wow. Apa ini dok Pompi? Loh, beda loh. Oke, apa itu NPA? Apa itu siswa yang tadi disebutin? Baiklah, kita mulai sekarang. The Prodigy. Yap. Wow. Oke, secara garis besar nih gimana nih ceritanya? Kak Nadia, siapa nih namanya? Nadia deh. Oke. Jadi ceritanya itu tentang seorang anak laki-laki yang marganya tuh hilang. Marga, Klannya hilang. klan. Oh, ini sebuah negara ada klan-klannya. Iya. Jadi anak ini tuh dari satu distrik di negara Neostate ini. Terus Distrik tuh apa? disuruh kayak Nanti kita pecah baru apa? kayak- Ini keseluruhan ceritanya dulu, nanti baru kita Jelasin salah satu. Iya. Oke. Temanya dulu kali ini. Jadi keseluruhan cerita dulu nih dari Nadia. jadi tentang seorang anak yang mencari asal usul
Ibunya. Kayak Hachi. Kayak Hachi. Gue belum kesukaan Hachi. gimana tuh? anak yang sebatang kara. Tentang seorang anak yang mencari asal-usul Ibunya. ibunya. Dan asal-usulnya juga. Kenapa jadi horor gitu kesannya? Agak horor, enggak. Agak menakutkan. Iya, membagongkan. Dan bikin meleot, Meleot apa? Iya benar. bikin mengcapek, Dan bikin mengbagong. Oh, oke. bikin Terus, puyeng terus, lah terus. pokoknya intinya. Terus ya dia ada satu di Neostet itu ada satu kayak sekolah gitu. Sekolahnya ini namanya Neo Prodigy Academy. Neostet NPA. itu kayak negaranya ya? Ya, Neostet negaranya. Di dalam Neostet ada distrik-distrik. Distrik itu kayak kota, per kota gitu. Nah, di per kota itu ada klan-klannya juga. Oh. Gitu. Ada negara nama Neostet, di dalam Neostet itu ada distrik, di dalam distrik Ada klan, iya. Oke. Nah, terus si anak ini nih, si anak yang yang klannya hilang ini, intinya dia tuh mau mencari asal usul ibu dan latar belakang dan keluarga latar belakangnya di NPA ini karena semua tersimpan di sana. Di sekolah ini, Iya. NPA itu sekolah di dalam Iya. Neostet itu kan? Iya. Oh, oke. Cerita garis besarnya. Garis Yuk, besar. fokus, yuk. Makan bisa. Nah, itu secara garis besar. Oke. Nah, Nah, Ya. nah sahabat garis besar gitu nggak ada lagi ngetanya. nah. Jadi kalau mau dipecah-pecah tuh tadi Neostet tuh nama negaranya kan di negara ini nih. Nah, di ini dalam petanya. petanya nih, ini peta satu negara ya, satu negara Neostet. Nah, di dalam Neostet ini ada distrik. Distrik itu sama aja kayak kota atau provinsi. Kota sih ya, lebih ke kota. Iya, kota. Sama kota nih kalau mau dikasih lihat tuh yang satu, tapi di sini nyebutnya kan distrik. Jadi ada distrik 1, distrik 2, distrik 3, 4, 5 sampai ada 7. Ada 7 bagian. Lebih jelasnya bisa lihat di IG Fantasius. Iya benar. Nah, distrik-distrik ini tuh masing-masing punya punya keunggulannya masing-masing gitu. Ada yang unggul di bidang kreatif, ada yang unggul di bidang perairannya, terus pangannya, pariwisata. Jadi masing-masing negara ini masing-masing distrik ini tuh punya keunggulannya, punya kelebihannya gitu. Jadi, nah setiap distrik ini didiaminya itu per klan gitu. Tapi bukan berarti satu distrik satu klan doang ya. Tapi tuh kayak di distrik 1, nah ada beberapa ada klan. kayak distrik 2 ada Lee sama Kim, terus ada distrik 1 ada Park, terus ada distrik 3. Nah, tapi ini distrik 1 sama distrik 2 ini rada spesial karena nih upper clan gitu. Upper clan tuh maksudnya dia tuh klannya yang terpandang gitu loh. Ekspat gitu. Yang lumayan memonopoli. Lumayan memonopoli. Pantesan dia highlight gitu ya. Iya. Jadi ini kalau sebenarnya kalau mau dilihat nih nama-nama klannya kan ada yang beda-beda tuh. Ada yang Dukwang, ada Lee, Kim, Park, yang Son itu kasih Lee, Kim, Park. Ada yang mau nyanyi? Gak apa lagi. Beda. Yang Kim Park ini nih Son juga ada. Ini tuh sebenarnya klan-klan yang bakal berperan penting banget di dalam The Prodigy, The Prodigy ini. Nah, terus tadi klan yang hilang itu kan namanya tuh Huang tuh. Jadi kok emak tuh di pojokan tuh yang tetap atas yang klan distrik kedua itu ada yang rada-rada pudar kan. Oh iya ada tulisan tapi nggak ada nomor distriknya itu. Nah itu sebenarnya masih bagian distrik 7. Karena distrik 7 itu perairan ya ini. Iya, pariwisata. Perairan. Jadi yang kepecah-pecah itu juga masih distrik 7. Masih distrik 7. Nah, si distrik 7 tuh paling gampang ini loh, kayak kedatangan pariwisata turis, kedatangan wisatawan kayak gitu karena jalurnya itu jalur airnya itu tuh mudah lah, gampang diakses gitu. Jadi lebih gampang. Nah itu si Huang itu yang HUANG gitu. Ya tumpah gue. Aduh. Nah, maaf ya tadi ada insiden ini Polaris. biasa.
Yuk tadi sampai Cuci tangan. emang lu di sini jadi tumbal lu. Sampai distrik 7 tadi kan pariwisatanya, terus perairannya juga bagus. Nah di distrik 7 itu yang ada yang menghilangkan itu si Dehuang. Ada nama klan yang rada pudar gitu namanya. Ya. Ada yang bunga di Instagram Fantasius tuh. Nah, terus di negara itu ibu kotanya, kalau kita kan Jakarta kan. Nah, kalau ini nama ibu kota itu Capital Zone. Nah, Capital Zone tuh di pojokan kanan. Itu yang paling bawah tuh. Kiri. Itu pusat pemerintahannya. Tempat pusat pemerintahan. Bawah kanan. Nah, si NPA itu masih ada di bagian Capital Zone. Oh, bukan di yang gede itu. Di tengah-tengah pojokan distrik si 2. NPA itu. Ada tuh yang di pojok dekat Capital Zone. Oh, iya. Karena nanti anak-anak NPA ini kalau udah lulus magangnya di NPA di Capital Zone. Oh, magangnya di Kerja dan magang di sana. Oh serius? Jadi sebenarnya tuh NPA ini tuh bukan sekolah kayak SMA, kayak SMP itu bukan. SMK. Bukan SMK. bukan yang jenjang itu semacam kayak pasca sarjana Iya. gitu loh. Jadi terima muridnya tuh terbatas 400 kalau nggak salah di naskahnya 400. Nah nanti anak-anak di NPA ini siswa-siswa ini tuh bakalan berkelompok gitu. Dia tuh harus bikin satu project dan projectnya itu harus berguna buat negaranya. Nah si project, nah siapa yang bikin project ini kalau berhasil itu tuh kayak naikin pride si klannya dan distriknya dia. Makanya itu penting banget nih buat masuk ke NPA ini. Kayak makanya tuh banyak Kayak kebanggaan gitu loh. Kebanggaan. Masalah kebanggaannya tuh bukan cuman orang tua doang, bukan cuman keluarga, tapi tuh sedistriknya satu klannya dia gitu. Jadi berarti banget lah buat tembus si NPA ini. Terus gitu. pas dia mau masuk NPA itu emang klannya udah menyiapkan satu orang atau emang penduduknya sendiri yang udah deh gue daftar gitu. Enggak, daftarnya keinginan sendiri. Karena kayak kita biasa gini kayak Berburu mendaftar. Kan kalau di Harry Potter kan yang paling jago ibaratnya ya, Iya, kalau nggak yang paling ini dia pasti nih bisa dari nih dapat surat kan ya undangan gitu. Nah, ini enggak kayak Siapa aja bisa. Siapa aja bisa daftar gitu, kayak daftar kita biasa sekolah gitu. Cuma nanti diseleksi. Seleksinya tuh bertingkat, berlapis banyak sampai harus jinakin bom. Masuk di situ. Seleksi aja jinakin bom. Bom. Gimana tuh? Namanya ujiannya. Nah, itu jadi pertama tuh kok masa dari 4.000 itu tuh seleksi berkas tuh kayak kita ngirim CV ke kantor gitu, ada portfolionya, kita udah ngapain aja kayak gitu. Ntar ditulis 4.000, ntar dari 4.000 Terus ada SKCK juga. SKCK. Iya kan? Biar nggak bermasalah yang masuk situ gitu. Kenapa susah? Ada kartu pelajar? Kenapa? Ada tes Ada kesehatan. kerajaannya. Ada tes kesehatan ada. Karena itu dia masuk NPA ini tuh bisa bawa pride ininya sendiri. Dan ini tuh kayak sekolah yang disponsori langsung sama pemerintah, istilahnya kayak gitu. Jadi pemerintah langsung yang menaungi sekolah ini. Logikanya kenapa susah masuk di situ? Karena lu lulus di situ, lu bikin project Negara. bangun negara gitu. Iya. Project lu tuh berguna buat negara dan itu dipakai sama negara. Dan akan disponsori sama negaranya juga. Iya. Berarti yang masuk ke sini dan bakal lolos di situ di NPA itu adalah orang yang pilihan banget kan? Iya. Jadi tuh ketika NPA kebuka tuh kayak beritanya tuh kesebar maupun pendaftaran NPA tuh kebuka, ada kayak pokoknya tuh beritanya di mana-mana gitu. Iya, kebayang nih gue kayak ini nih sekolah bener-bener yang ke-expose banget di semua negara. Kayak CPNS lah. Tapi ada nggak sih konflik dalam dalam pencapaian untuk sekolah situ gitu kan, kayak konfliknya. masuk sekolah situ ada nggak misalkan apa nggak bisa ngejinakin bom gitu apa? Sudah banyak. Ada bener kayak kalau misalkan nih, gitu. kalau misalkan jinakin bom itu tuh lu nggak harus berhasil, tapi lu ada nilainya. Misalkan lu sampai state mana bisanya, nanti dapat poin gitu. Poinnya itu yang dijumlahin. Yang buat nentuin prodigium itu ya? Prodigium itu kan jadi di NPA ini kan ada ada asrama ini tuh kan, kayak Harry Potter itu kan ada Slytherin, terus ada Gryffindor, Hufflepuff gitu kan. Nah kalau ini tuh adanya itu 4 juga di sana. Fastenium, terus Ostenium, Sidenium, satu lagi itu Nordenium. Masing-masingnya tuh keunggulannya tuh beda-beda gitu. Ada yang biokimia, ada yang hacker, ada yang cyber gitu deh. Itu beda-beda. Nah itu tuh
ada seleksinya juga. Nah, setiap prodigium itu yang keterima itu 100. Iya, jadi 400 itu 400 tuh terbagi ke 4 prodigium. 140 prodigium itu. Berarti ini maksudnya NPA itu dan Neostate ini udah kayak ini ya, bukan yang kayak zaman klasik gitu ya. Bukan. Dia modern, Soalnya futuristik udah ada banget. hacker tadi gitu. Iya. Ini tuh latarnya tuh nggak dibilang futuristik, sebenarnya nggak futuristik juga sih, cuman ini science fiction gitu loh emang. Kayak kebayang. Jadi ibaratnya si negara ini tuh emang udah maju banget gitu. Bukan yang kayak klasik Terus kerajaan. kalau pas dia daftar tuh kan dia ada prodigiumnya tadi tuh. Nah, terus dia biar bisa masuk prodigiumnya tuh gimana? Ada penilaiannya, ada sistem penilaiannya. Jadi bukan karena kemauan Enggak, dia, misalkan dia dari awal udah mendaftar, gue mau di situ. Gitu. Itu bisa, cuman kan kayak kita nih, kita daftar, kita udah punya bakat nih. Oke, gue mau masuk broadcast gitu ya. Iya. Tiba-tiba ke penerbitan. pengalaman. Kayak gue ya. Gue juga. Nah, jadi gini kan kita pas daftar kita udah punya bakat nih. Oh, gue passionnya di sini. Terus tesnya itu emang tesnya itu berlapisnya itu semuanya kita ikut. Jadi ada tes untuk Pseudonium juga, itu semuanya ngikutin. Jadi dia ngikut ke semua 4 prodigium itu tesnya. Nah, nanti dari hasil tes itu akan terlihat kan dia condongnya kemana. Yang gitu. dia dominan gitu. Iya. Jadi situ yang akan menentukan dia masuk prodigium apa. Oh, Harry Potter kan kayak ada si Sorting hat gitu kan. Gitu ya. dari skopingnya. Oke. Kemampuan emang bener kemampuan, skill gitu. Nah, Dan tuh juga ada peringkat-peringkatnya gitu. Jadi tuh ketika kita daftar nih, kayak misalkan seleksi pertama itu kan seleksi berkas. Nah, seleksi berkas itu tuh nanti ada peringkatnya gitu, kayak kita biasa daftar sekolah gitu kan ada, kalau misalkan kalau kan ke Depak gitu kan. Nah, ini juga ada. Nah, biasanya nih yang atas ini nih yang skornya tinggi-tinggi ini ya inilah dari upper clan ini. Peringkatnya itu peringkat di sekolah apa peringkat pas dia daftar? Peringkat pas peringkat daftar seleksi? dari seleksi pun udah ada peringkatnya. Dari seleksi itu udah ada peringkatnya dari kita sampai berikutnya. Nah, nanti tuh kalau misalkan sampai akhir pokoknya bagus nilainya, terus dia jadi yang paling utama gitu, kayak juara umumnya lah, itu disebutnya top prodigy. Terus buat juara di bawah-bawahnya lagi itu tuh disebutnya honorable Prodigy. Kalau yang biasa jurusan disebutnya prodigy aja. Tapi ini ngomongin terlalu baku banget ya. Maksudnya dia ada percintaannya juga nggak sih? Sebenarnya ada, cuma sangat slight gitu. Sangat slight tapi inti. Contohnya deh kayak misalkan percakapan apa gitu yang mungkin bisa dikulik-kulik gitu ya. Ini agak klasik sih, tapi kalau pas lagi baca sih ceritanya itu tuh kayak nyesek gitu. Iya. Kayak Lu akan merasa nyeseknya. nyesek banget sih. Tapi ini sebenarnya kalimat klasik, tapi di adegan ini ketika diucapkan itu lu bakalan kayak nyesek, penangis juga karena emang. Karena gue jujur sampai nangis pas baca. Iya. Contoh kalimatnya. Itu ini nggak mirip-mirip banget ya, tapi ini diucapkannya dalam bahasa Inggris ya. Keadaannya aja bisa. Jangan, kalau keadaannya nanti membongkar. Jadi Contoh kalimat. pokoknya kalaupun dunia runtuh, gue pasti ada di samping lu. Intinya gitu. Tapi itu momen ketika ngucapin itu Yang bikin mewek. Karena itu pas lagi konfliknya tuh lagi mencuat-cuat banget. Konflik yang ditutupin bertahun-tahun. Iya. Terus si A ngomong gitu ke si B gitu. Terus jadi gitu. Tapi sebenarnya konfliknya itu adanya di sekolah ini juga atau di Nah, itu yang kompleks lah. Setahu gue tuh jadi kayak ini di sekolah kayak yang dibilang Nadia tadi, ini ada anak mencari jati diri dia siapa Nah, dan ibunya, asal usul dia dan ibunya gitu. Jadi misinya dia itu jadi kemana-mana, jadi ke sekolah ini, ke negaranya pun. negaranya. Jadi ternyata tuh kebusukannya tuh busuk sekali. Apa dilalerin? Apa sih laris? Mulut aduh ibu. mulut kamu itu. Jadi tuh pokoknya ini tuh ngerembet kemana-mana deh. Kayak lu ngebuka kotak Pandora gitu, ngebuka rahasia satu. Lah, ini Rahasia yang lain buka juga gitu. Buka gitu loh. Jadi nyambung kayak gitu. Ngerti. Makanya itu kenapa senegara tuh kayak terlibat semua gitu. Apalagi yang upper clan gitu, yang memonopoli keadaan. Linkin Park itu. Iya. Di sini juga gitu kan. Ini masalah keluarga. Oke,
lanjut. Oke, kita lanjut ke alurnya gimana? Mulai ceritanya itu kayak gimana? Dimulai dari si anak dengan klan yang hilang ini, Dia, si anak ini namanya siapa? Renat Huang. Tapi dia sadar nggak sih kalau itu dia tuh mendapatkan klan yang hilang itu? Dia Apa sadar. dia sadar. cuma kayak Justru dia tahu, sama ini dia tahu. Dia tuh tipe yang dia tahu tapi dia nggak berani nanya ke bapaknya. Tapi nggak berani nanya bukan karena dia takut, lebih kayak ya udah let it flow. Gue akan Mending gue cari tahu sendiri. Dan keadaan kayak gini gue sama ayah gue udah bahagia. Gue nggak pengen. Berarti anak ini maksudnya apa ya? Klan hilang maksud tuh apa? Gue nggak ngerti. nama Dia nama si anak ini tuh dari klan yang hilang. Huang siapa? Dari klan yang Huang Renat. ini. Iya. Oh. Huang Renat kalau di Twitter sih, kalau versi awalnya emang namanya Renjun sih. Iya. Tapi ini yang versi Oh, gue novel. ingat namanya Renjun ini, nama klannya adalah klan yang udah nggak ada dan dia doang yang pakai nama itu. Iya, Iya. makanya pas Oke. dia masuk MPA itu tuh apa kan? Kaget. Semua orang bingung. Semua orang tuh kayak bingung gitu. Kok ada Huang? kok ada si Huang gitu. Karena Oh berarti kalau anak-anak lain misalnya kayak Renita Kim gitu, ada Iya. Kimnya. itu biasa aja. Biasa. Karena ada. Ada klannya. Ada klannya. Nah, ini tiba-tiba sebenarnya dia bukan yang apa pas seleksi awal itu tuh bukan yang peringkatnya tinggi-tinggi banget sih, cuma karena namanya dia itu tuh jadi kayak sorotan gitu. Oh, iya. Oh, ada lagi. Kok ada lagi karena dipajang itu kan namanya dia. Kok Iya. ada lagi nih Huang. Toh yang orang tahu, yang Neostate ini tahu, Nggak ada. orang Huang ini udah nggak ada semua, ada. Iya. udah musnah gitu kan. Makanya ada kaget. Pasti Renjun ini daftar MPA. Nah, kenapa dia daftar ke MPA? Itu. Nggak bisa. Dia kan gitu kan, tadi gue bilang dia sebenarnya nggak terlalu pengen ngulik-ngulik sebenarnya. Lebih kayak udah gue bahagia nih sama ayah gue udah. Gue nggak mau terlalu ambisius untuk mencari tahu gitu. Tapi Renjun umur berapa kira-kira? dia Belasan. dia kelahiran 2001. Oh, oke. Berarti saat itu umurnya Itu 17. 2020 ya latarnya. 19, 18? 19. Aduh, ngitung lagi. Aduh, nggak bisa hitung. 19. Ya, 19. Nah, terus Kayaknya nggak setua itu di cerita. 17. 18 dia Ya udah gimana? pokoknya belasan tahun ya. Iya. Belasan tahun. nah lupa gue. Berandai-andai itu sendiri ya. Jangan tanya. Umur masuk kuliah gitu ya. Oke. Yang Kenapa pernah sih dia yang masuk? pernah tanya umur dia sama cewek. Lupa. Maaf. Jadi dia udah cuek nih sama bokapnya nggak mau ngurusin kenapa? Enggak, bukan kecuek, bukan kecuek. Gitu dong, kesannya dia tidak peduli. Bukan kecuek tapi lebih ke bahagia. Ya udah gitu ya. ya udah dia nggak mau terlalu ambisius gitu untuk kayak nanya-nanya bapaknya, karena bapaknya juga terlihat nggak mau menceritakan gitu. Makanya dia nggak mungkin dia pernah beberapa kali coba nanya tapi responnya kayak nggak mau menceritakan gitu. Jadinya makanya dia kayak ayo udah gue nggak mau maksa ayah gue nggak mau bikin ayah gue makin sedih atau apa, mungkin ini emang sesuatu yang bikin dia sedih jadi dia nggak mau ceritain gitu. Baik sekali. Oke, nah terus tapi suatu hari dia menemukan sesuatu. Dari Temennya? Temennya itu namanya Riu Yang. Kalau dia Yang. Yang. Ya. Yang. Ya, dia yang anak Norden. Riu Yang. Yang doang. Marganya Riu. Yang apa yang? Yang Harganya doang. Ri. Marganya Riu. Riu yang. Iya, nah terus Oh itu. temannya 7. temannya ini tuh yang pinter. Gue kebayang Renjun manggil yang. Emang itu. Jadi kalau Renjun ngechat Yang, dia manggilnya apa beb gitu. Emang begitu mereka. Sebenarnya Renju ini cewek apa cowok sih? Cowok. Cowok guys. Iya. Yang bingung nggak kayak saya? Yangnya juga cowok. Renat, Renjun cowok ya. Iya. Oh cowok Renat. dua-duanya. Renat. Satu orang. Namanya diganti. Enggak maksudnya sama yang Iya, Yang juga ini cowok. cowok juga kan. Nah, terus si yang ini kan si yang ini yang kok aneh ya? Si yang ini Si yang ini yang Hujan. Lagi. ya di Allah. bawah. Yuk. Yang ini tuh yang suka ngehack-ngehack gitu, dia anak Norden nantinya. Oh. Nah, jadi dia dari zaman dari pas itu juga udah sering ngulik-ngulik internet lah, ngulik-ngulik web-web, situs-situs gelap, situs-situs yang apa ya,
yang terdalamnya. Iya, yang Kayak terdalam. nyimpen apa sih kayak Banyak rahasia di dalam situs itu gitu. berita-berita yang di blog-blog. Black apa sih namanya? Black web, Black web, dark web. Dark web. Black kayak web. Susah ya? Dark web. Nah, di situ suatu hari Peter Udah dali. manuk Menyendiri lagi. Bisa udah hilang juga. Udah di penter yang lagi. Bikin gua doang. Udah lawakan langsung. enggak gitu. Refleks. Nah, terus siang yang itu yang dia ke namanya Mariana Web. Di Mariana Web itulah dia menemukan rahasia tentang ibunya Renat. Dia bilang kayak siang yang nemuin. dia bilang, Kenapa ada "Loh, nyokap lu alumni NPA gitu." Pokoknya ada satu berita yang Gitu. di apa sih yang di blog gitu, terus ditemuin lah sama si yang ini di apa gara-gara dia ngulik-ngulik si Mariana Web. ini kan. Nah, dia akhirnya bilang ke si Ranger lah, "Lu mau tahu kan apa namanya? Tentang ibu lo. Lu kayak gimana?" Karena sebenarnya si Ranger itu tuh ya, gimana sih jadi anaknya pengen tahu kan ibunya gimana, dan dia tuh bukan anak yang nggak tahu sosok ibunya sama sekali. Dia tuh sampai TK tuh masih sama ibunya sampai akhirnya ibunya meninggal gitu. Jadi mau tahu lah, ya udah yuk masuk ke si NPA ini. Udah. Itu yang bikin dia pengen masuk NPA karena dia wah kayaknya gue emang harus ke NPA biar tahu latar belakang ibu gue nih. Kenapa ibu gue bisa ada di NPA tapi kagak ada sertifikat kelulusannya. Iya, dan ada di web dark itu. Iya, di dark web itu. Kenapa berita ibunya itu tuh sampai harus di Take down semua, disembunyikan. Kalau kemarin cekal gitu ya. Tapi kan si bapaknya si Wang itu siapa? Orion. Itu Wang Orion itu kan Min Hyun jadi dia Orion bukan Iya. NPA juga. Dia NPA juga. Tapi dia tahu bapaknya pernah di NPA. Dia tahu bapaknya di NPA, cuman dia Terus dia nggak bertanya-tanya Dia nggak kenapa? nanya bapaknya. Oh nggak di Kenapa nggak bilang? Capital Zone kerjanya. nah itu kan tadi dia tuh banyak mau nanya sebenarnya anaknya. Cuma Cuman ya udah. bapaknya tuh selalu terkesan tidak mau menceritakan. Nah, Kalau Gitu ditanya, ya. misalnya si Renat, "Pak, bapaknya langsung tar ya toilet dulu." iya gitu. gitu. Alasannya klasik banget. Bentar, ada telepon. Iya. Gitu kan. Kayak aku lagi gitu anak kayak ngapa mau telepon. Mau toilet. Udah apa Pak? Gua mah. Udah apa? Gue nggak nanya itu, udah tenang. Udah. Renata orang Betawi aja. Pilihan gitu ya. Renata Depok asli kayaknya tuh. Anak saya mah bagus. Lah Ya seperti itu. Dan lagi sih Renat itu sebenarnya punya trauma masa kecil gitu. Dia itu tuh dia tuh takut suara bom karena dia pernah ada di situasi itu gitu loh. Tapi dia nggak ingat situasinya dengan Tapi jelas dia, gitu. Dia tuh nggak bisa kan, jadi ada tuh yang kayak post traumatik gitu kan, jadi habis kena suatu kejadian dia tuh lupa gitu, samar sih blurry gitu kan. Saking traumanya dia sampai lupa sama kejadian-kejadian itu gitu. Oh, oke. Blurry doang. Lah kan, tapi ada adegan yang suruh jinakin bom terus gimana tuh? Nah itu dia. Itu dia pas dia lagi tes itu semua orang pada panik tuh keluarganya. Keluarganya tuh panik. Gimana tuh Renjun? Teman kita ada yang pergi. Pas dia mau daftar NPA gimana tuh keluarganya? Dia sempat panik itu dan Sebenarnya kalau nggak salah bapaknya tuh kurang setuju ya. lupa ingat. Bapak ingat Toilet jadi nggak tahu. Oh iya. Bapaknya kalau mau ditanya kabur ya. sih? Alasan terus apa? Oke, dia kan punya trauma dan nggak ingat itu traumanya apa karena Blurry itu sih, Oh, bukan iya. kayak sama sekali blurry. Kayak Saking trauma dejavu gitu gitu ya. Kayak Iya, jadi ingatan-ingatannya muncul kayak dejavu kayak, kok kayak gue pernah kayak gini ya gitu. Oh, oke. kok gue pernah lewat jalan ini ya? Iya, kayak gitu. Oke. Sama siapa ya? Jadi itu penyakitnya si Ranjun. Ya dia Iya. dan dia tuh sampai saat itu pun masih harus terapi Rutin check up. kayak gitu. Oke. Karena tuh
dia tuh bisa yang sampai pingsan gitu dan setelah sampai pingsan gitu dan setelah kejadian yang pas dia masih kecil itu dia tuh benar-benar kayak susah tidur gitu sampai akhirnya dia dikasih kenalan sama si yang ini tuh diajak main apa segala macem, diajak gambar gitu. Nah, barulah si Renjun itu kayak apa ya? Mulai kelihatan lebih normal lagi iya. lah. Semenjak punya teman ini. Makanya si Ryu Yang ini sama Renat tuh kayak banget gitu. Jadi Renjun tuh tipe anak yang gimana? Kayak dijagain banget gitu sama orang-orang terdekat dia karena orang-orang terdekat dia tuh tahu ini anak tuh kayak gimana, bahkan tuh lebih kenal si Renjun lebih daripada Renjun kenal dirinya dia. Iya. Tapi dia punya temen nggak sih? Maksudnya selain Ryu Yang selain yang itu ada nggak? Apa tukang cilok, apa tukang jamu kan bisa dong. Kan Tadi tukang dia di petani. distrik berapa? 7. 7 kan nggak mungkin anak kecil 2 orang itu doang kan? Iya sih. Iya, tapi ya karena itu mungkin karena dia Karena si Renjun dijaga banget ya. dijaga banget dan pas kecil tuh kalau nggak salah si Ren itu juga nggak yang berteman gitu kan sampai dibawain nanti si yang ini kayak gitu. Kenapa kok sampai kayak kan cuma trauma? Kalau tahu kejadiannya wajar sih. Iya, pokoknya bapaknya juga protektif sih sama Iya dia. bapak. Oke. Dan kebetulan ya si Renatnya ini tipe yang mungkin bukan tipe yang bisa bersosialisasi dengan mudah gitu loh. Dan bukan yang berontak. Bukan yang berontak yang ekstrim berontak kayak gitu juga. Dan Kebetulan si Ryu yang sangat cocok sama dia, jadi ya udah gitu sama dia aja mainnya gitu. kayak gitu. Dan tadi itu ada bapaknya tuh ada temen bapaknya itu yang mereka panggil om itu. Nah itu tuh juga sama protektifnya, jadi si bapaknya si Renat Nama bapaknya? Orion. Si Orion ini terus teman bapaknya lupa namanya siapa, maaf ya. Kai. Soalnya pas udah Bukan. diganti tuh Jadi bingung nih. banyak loh ngapain lagi. Tapi lupa nama Sama asli si sih. yang ini tuh bertiganya tuh protektif banget sama si Renat ini. Karena tahu historinya ya. Iya. Iya karena tahu. Kecuali yang nggak, yang nggak tahu. Makanya yang juga penasaran kan, dia juga nyari-nyari ngulik-ngulik di Mariana Web tuh kayak pengen tahu gimana sih nih. Jadi dia yang berambisi untuk nyari tahu. Kepoan gitu. Kepo banget. Dia yang Namanya ini juga nih, gitu. bocah itu Iya. kan, bocah itu kayak wah gue harus nemu nih, kalau nggak nemu gue nggak bisa Nggak tidur. puas nih. Iya, tipe yang kayak gitu. Gue mau nunjukin dulu gue oke gitu. Nah terus daftarlah si Renjun sama yang ini. Ya pokoknya daftar, terus kebetulan pas generasinya si Renat yang ini tuh kan generasi 2020. Nah di generasi 2020 tuh berlakulah suatu sistem yang udah lama nggak dipakai nih sama si NPA. Terakhir dipakai itu tahun 1999. Oh. Itu jadi itu udah lama, terus dinilai ketika itu tuh dinilai nggak berhasil nih sistem nih. Nah ternyata pas generasinya si Renat dan yang ini di tahun 2020 Dipakai lagi. Kenapa? Apa tuh? Tiba-tiba. Namanya kan 4 dimensi. Iya, Matimesi. Jadi itu jadi tuh kan mereka diharuskan untuk bikin project kan. Nah, projectnya itu menggabungkan masing-masing si Prodigium ini. Tapi terdirinya dari 5 orang, satu grup itu terdiri dari 5 orang. Mereka harus bikin satu project yang itu yang berguna buat si Neoscape-nya ini. Nah, menurut rektor NP atau gimana tuh ini tuh nggak bakal berhasil menggabungkan 4 Prodigium ini. Kalau bikin Karena pas di tahun 1999 ada suatu kejadian yang terjadi. Itu yang berhubungan sama masalah ibunya. Nyokapnya. Iya. Oke. Bakal Plotus ya? Nah. Apa? Asik banget gue. Plotus. Jangan-jangan 4 dimensi itu dipakai lagi karena si Renjun yang masuk. Nah itu adalah Iya, itu. Oh, Itu gitu jawaban. kalau itu berhubungan nggak ketebak dengan mudah lah. Iya. Wow. Seriusan. Kan seonggok editornya ngomong gitu. Seonggok. Kan gue harus persuasi. Oh iya. Hai. Kulik dong, Ras, biar Oh iya benar juga tuh. nah, ya. Gue tinggal. Terus Jadi Ini spoiler salah satu proyeknya Festenium. apa itu? Aduh dikeluarin lagi dari jangan dikeluarin. Traviso. Tumbuhan Ya Allah, kasihan banget editornya loh. Iya.
Coba dideketin. Ini langsung didatangkan dari Prodigium, dari Festinium. Tadi biar nggak tsunami, taruh di pinggir pantai. Iya, biar nggak hujan. Jadi digantung di atas di depan rumah gitu. Serius biar nggak hujan. Iya. Lempar gitu. Nah itu bisa juga buat apa sih yang kalau nenek yang dikunyah-kunyah gitu. Oke, lanjut yuk lanjut ke nenek-nenek udah. Oke. Nah kan ini kan tadi kan ada sangkut pautnya sama nyokap. Maaf ya yang agak ngengkang nih. Iya. Bahasa. Lanjut sunat. Kan ini kan masih ada hubungannya sama yang tadi nyokapnya dan tentang masa lalunya gitu kan. Iya. Nah, terus ada nggak sih pas lagi terbongkar sebelum itu ada konflik dalam keluarganya sendiri? Atau emang sebenarnya tuh misterinya tuh ya dari keluarganya dia sendiri? Iya sih, keluarga. Justru di situ misterinya. Seharusnya yang bahas editor dong, jangan kelihatan Anda. Gua baca nih. Oh gitu ya. Iya benar keluarga, tapi kan artian keluarga itu kan banyak ya. Iya. Jadi bukan cuma bapak, ibu, Iya. kandung doang kan, tapi Bapak ibu kandung apa jangan-jangan? Jangan-jangan Itu keluarga apa ya? Cemara. Keluarga. Sake. Keluarga cemara. Jangan bawa anak orang. Enggak sih. Anak. Oh iya Mama. Anak haram bunda. Kalau astagfirullahaladzim. Udah yang Udah ya. Maafkan Laras ya. Maafin Kalaras ya. Duh, tentang gue sendiri. Ada gitu. Ayo lanjut keluarga, tapi artian keluarga kan banyak. Iya. Nah, jadi ya Gak, ini kata-kata lu penuh misteri banget dan sumpah lu bete. Apa jangan-jangan anak yang tertukar? Putri yang tertukar. Sebenarnya gue tahu sih, cuman Terus gue pas aja. udah digabung gitu, apa yang digabung yang 4 prodigy? 4 Prodigium itu kan akhirnya si Renjun and the gang tuh. Ya. Renjun lagi, Renat and the gang. Ya. Nah emang pas dia lagi bikin kelompok dan bikin project gitu, emang dia bisa sambil menemukan kasus ibunya dan segala macamnya. Bisa. Minyak ya. Bobo minyak. Bisa justru nanti tuh teman-teman Biar pakai project ini surat tuh jadi. juga dimintain bantuan sama Iya. si Renat ini. Awalnya kan si Renat sama si Ryu yang doang kan, mereka berdua doang nih, emang misi mereka masuk NPA untuk itu kan. Terus saat mereka punya grup yang project ini, terus mereka kayak nemuin, oh ternyata masing-masing mereka nih punya apa ya, kayak puzzle yang kalau disatuin bisa menemukan si ke arahnya ke situ. Puzzle means maksudnya? Kayak dari kan mereka Tujuan datang masing-masing. mereka kan datang dari distrik dan klan yang berbeda-beda kan. Oke. Nah, dan itu mereka dari distrik dan klan itu mereka punya rahasia juga. Yang rahasia itu berhubungan sama si latar belakang ibunya Renat ini gitu. Seriusan? Seriusan karena Punya peran masing-masing tuh iya. kelompok itu. Karena orang tua dari yang angkatan itu tuh yang seangkatan sama ibunya Renat. Oh, gitu. Itu kenapa senegara tuh kayak ada andilnya di situ. Iya. Oh. Dari masing-masing distrik itu. Distrik per klan tuh punya ini ya masing-masing punya. Dan karena masing-masing. waktu di tahun 1999 kan juga mereka pakai project 4 dimensi kan. Iya. Dan mereka pergabungan banyak klan juga kan. That's why pas tahun segitu juga orang tua mereka terlibat karena itu dari mereka tersebar juga gitu. Oke. Dari klan-klan itu. Ini Renat sama Renjun orangnya sama kan? Iya ya. Nah, proyekannya si Renat ini kan ada orang di klan lain dan prodigium lain. Nah, puzzle-puzzle yang dimaksud tadi tuh maksudnya mereka sadar nggak secara nggak langsung masing-masing mereka punya tujuan masing-masing? Apa dikasih tahu? Apa mereka cerita masing-masing? Sebenarnya kalau yang ini kan si fokusnya 4 ini ya, nama gengnya si 5. itu si 5 orang ini kan, yang di grupnya si Renat ini kan namanya itu Avengers kan. Nah, itu ada nama Avengers. grupnya si Nama grup itu Renat. Avengers. Nah, sebenarnya tuh masing-masing tuh awalnya kayak si punya tujuannya sendiri-sendiri gitu. Kayak ada salah satunya namanya tuh Jeril. Jeril itu yang kalau di AU namanya Jamin. Si Jeril itu dia pengen banget, dia tuh dari klan Nak ya. Dari ya. Iya, dari klan Nak tuh. Distrik 4. Oke. Ada Distrik 4. Oh ya, Udah, yuk. Klan Dana ya. klan dari klan Nak.
Nah, klannya tuh bukan klan yang upper juga, bukan klan yang upper, bukan Yang so-so lah. yang bawah juga sih, tapi ya biasa-biasa aja. Cuma tuh ya kayak prestasinya tuh kayak belum kesorot banget lah. Si Jaren itu pengen banget nih masuk NP ini tuh, gue pengen banget nih bawa nama klan gue, bawa distrik gue nih. Oh, bentar. Berarti kalau misalkan klan bawah sama klan atas dia tuh punya keuntungan dan kelemahan masing-masing gitu. Kenapa dia sampai segitunya pengen, gue harus ngaper ini. Soalnya kalau nggak ngaperin pasti ada sesuatu kan. Iya. Kenapa harus mengaperkan distriknya masing-masing itu? Karena itu tuh apresiasi tuh bener-bener dari negara tuh kayak lu bakal dihormatin gitu. Bakal. Dan rata-rata tuh lower clan itu pada enek sama si upper clan. Karena upper clan tuh sangat memonopoli dan apa ya, kayak apa-apa tuh dari upper clan, entah dari top prodigy yang inilah itu pasti. Jadi kayak mereka kadang-kadang ada yang curiga juga, ini mainan apa ini rig nggak nih gitu, ada kecurangan nggak nih gitu. Kayak gitu. Terus si Jeriel, terus ada juga salah satunya yang dari Jevano itu dari klan Lee. Dari klan Lee, dari klan Lee ini dia tuh Upper clan ya? maaf jatuh lagi tuh, jangan sampai tempat. Dari klan ini nih, dia karena kayak apa ya, desakan keluarga sih sebenarnya. Sebenarnya dia tuh bukan anak yang, dia ambisi sih, ada ambisinya, cuman tipe yang dingin juga, tipe yang kaku gitu. Jadi tapi dia tuh masuk NP ya udah, ini karena klan gua nih, klan Lee nih kayak gini. Dan ada juga satu lagi tuh anak Nordenium juga sekelas sama si yang ini, namanya tuh Ethan ya. Si Hechan tuh jadi Ethan, dia tuh juga dari klan gua. Ethan. Nah, itu dari distrik gua juga, masih satu keluarga sama si Jevano ini. Ya dia masuk situ ya masuk aja sih, dia tuh sama kak tipenya. Dia masuk situ nggak? Dia masuk situ karena bapaknya dekan. Ordel ya. Iya, ordel. Dia kayak apa ya? Ya udah masuk aja gitu. Dia dan dia bukan tipe yang wah gue lini, dia nggak kayak gitu. Dia tipe yang ya gue ngebaur, humble banget lah. Oh, gitu. memang ngeselin anaknya, bacot banget. Dia prodigy apa? Dia Norde. Jadi yang Norde ini ada 2. Di grup project ini, di Avengers. Di Avengers ini si Nordenium ini ada 2. Si Jevano itu dari Sidenium, si Na itu dari Osten kan. Iya, Osten. Ostenium. Nah, si Renat sendiri ini Vestenium. Terus mereka tuh itu jadi masing-masing itu tuh ya udah punya, awalnya tuh punya tujuan masing-masing gitu, enggak. Tapi karena si Renjun ini ketika makin dikulik, kok kayaknya gue bisa memanfaatkan temen-temen gue ya buat ngebongkar ini semua. Ngebantu dia. Sama ini nih, di Siang Na ini dia tuh juga punya grup dari anak-anak distrik 4. Yang sama-sama yang sama-sama masuk NPA, cuman bukan di Avengers, enggak satu grup di Avengers. Iya, nah itu jadi yang gue bilang puzzle tadi itu tuh ada di masing-masing grup ini, di grup pribadinya gitu, bukan di grup yang project. Jadi si yang Najeril ini satu ada geng lah, dia punya geng dari distrik 4. Itu ada 3 orang. Nah, salah satunya ini yang lagi mencari sesuatu, dan yang sesuatu yang dia cari itu berhubungan sama latar belakang si Renat ini gitu. Dan si yang Lee juga, yang Ethan sama si Jevano itu kan keluarga. Mereka punya grup juga, ada satu lagi bertiga juga. Dan mereka bertiga itu suka ngomongin keluarganya, tipe yang nih keluarga gue, keluarga dari ini kan upper clan. Keluarga Lee, keluarga mereka kan, mereka sama-sama Lee itu bertiga gitu. Dan mereka juga kalau di grup itu suka ngomongin, iya ya kok agak aneh ya, oh ya keluarga gue kok ada yang hilang juga ya, kok keluarga gue yang kayak gini ya gitu. Dan itu yang akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu yang saat bergabung sama Renat akhirnya kejawab di tahun 1999 itu. Pas bergabungnya itu mereka maksudnya yang kayak dari Lee tadi, mereka nyampe, oh iya, gue juga punya ini gitu. Mereka enggak. Berarti secara nggak langsung mereka berjalan aja gitu, ngalir aja gitu. Ngalir, dan bukan mereka yang ngomong. Kenapa sih? Enggak tuh, masih dibahas juga tuh yang daun-daun. Udah dikeluarin deh dari frame deh ini. Jangan, project gua. Ya Allah. Malu. Gimana caranya Renat tuh tahu kalau orang-orang ini tuh ternyata sama gitu yang dibahas? Enggak, gitu. Renat nggak tahu, tapi Renat butuh bantuan mereka karena pertama
Jevano sama Ethan dari Upper Clan udah punya istilahnya kayak punya akses, punya link. Oke. Dia butuh orang-orang dari Upper Clan untuk mengulik lebih dalam gitu kan. Terus dia juga butuh Mereka butuh bantuannya. iya, jadi Berarti enggak, maaf ya, berarti secara nggak langsung dia ceritain dong yang apa yang dia sebelumnya butuhin. enggak. Jadi dia ngelihat Nggak, dulu maksudnya potensinya. dia ceritain apa yang dia butuhin kan kok dengan nanya gitu. Ya sebelumnya enggak. Dia ngeliat dulu kan pertama potensi ini. Oh, kita butuh anak-anak dari Upper Clan. Kita punya Jevano sama Ethan yang dekat sama kita. Terus kita butuh ini, kita punya si ini yang dekat sama kita. Terus dia itu dulu, dia tawarin dulu, gue punya project gini. Gue punya project untuk mengungkap ini nih. Gue punya yang udah gue pegang nih. Kayak clue-cluenya gue udah pegang ini gitu. Lu mau nggak join sama gue? Oh. Kita bongkar bareng-bareng. Iya, dia pinter dagang lah. Bikin negosiasinya tuh pinter Iya. si Renat ini Oh, temen-temennya kayak itu. terselubung itu ya. Kayak Secara nggak langsung mereka tertarik ya. Iya, bikin mereka ya, wah gue juga kayaknya mau nih. bukan Gitu. tertarik, Kayaknya dia dia- kayak terpaksa gitu. Iya, dan bukan karena butuh juga sih, jadi kayak butuh ya, kayaknya ada sesuatu Butuh juga. kan, tapi itu butuhnya tuh gimana ya, kayak iya, aku lebih ke penasaran juga. Iya, karena berhubungan juga sama klannya mereka, mereka. berhubungan juga sama keluarga mereka, jadi kayak, wah gue kayak pengen tahu nih gitu. gitu ya. Penasaran gitu. Oke. Akhirnya aja, gitulah akhirnya mereka selain ngomongin project, mereka jadi itu. Itu apa nih? Gue sampai Iya, selain ngomongin project untuk NPA, mereka juga jadi punya project sendiri untuk ngulik masa lalu ini gitu. Oh, kayak kalau di kampus-kampus tuh bikin acara dalam acara nggak sih? Enggak, siapa kayak ya? kita di satu Oh, enggak kantor ya? kan ada. Oh, kayak geng dalam geng. Kayak Terus gitu. Ya. Itu sih sebenarnya udah garis besar. Iya, ya udah, dan dengan bantuan dikat yang tadi. dengan bantuan orang-orang yang mereka ini nih, segeng ini, akhirnya terungkap lah lebih banyak lagi gitu, karena masing-masing link-link mereka itu punya puzzle itu yang akhirnya mereka susun terjawab gitu. Dan endingnya epic banget sih. Iya, endingnya epic banget. enggak, lu diam, gua bakal kulik sampai ending. ya Allah, 3 jam aja. Mendingan nanti bukunya lu baca. Enggak. Gua nggak mau, penonton gua penasaran. Nih gua yang Clue-nya untuk ending deh. Clue-nya Iya, untuk ending. maksudnya Enggak, gini perjalanannya. Nah, iya, alurnya gitu Misalkan loh. nih, kan di awal mereka bergabung, udah bergabung mereka Renata Koki dong. Ini bagus. Mirip banget Iya, maksudnya. Saudaraan ya, jangan-jangan. anak gua mah cakep gitu. Badannya bagus. Ya maksudnya perjalanan tuh kayak gimana kan, pertama mereka akhirnya bergabung. Terus bergabung akhirnya si Renat ngajuin rencana gimana lo mau gabung apa enggak. Nah selanjutnya nih apa nih? Kenapa? Nah selanjutnya itu ya udah ada flashbacknya juga dari hal-hal yang akhirnya terungkap nih dari si Renat dan teman se-Avengers-nya ini terungkap juga nih sebenarnya tuh di balik si Renat masuk NPA, di balik kok kayaknya nih ada beberapa clue yang mudah banget ya. Iya, kayak ada yang ngebantuin, istilahnya kayak gitu. Ganti orang dulu. Ya, perkenalkan ini penggantinya Polaroid. Masih sedarah kok. Iya. Jadi ya mudah-mudahan sama. dari klan yang sama. Itu pokoknya terus kok kayaknya ada beberapa clue yang mudah banget nih terpecahkan. Nah itu tuh sebenarnya ada orang yang ngebantuinnya. Orang ini tuh orang-orang yang yang kepengen juga semua yang terjadi di tahun 1999 Terungkap. itu terungkap Nah itu orang-orangnya siapa? Orang-orang Ya, zaman bisa. dulu atau orang-orang zaman sekarang? Orang-orang yang Oh. tapi ada satu kayak satu dalang yang bener-bener si dalang ini yang akar yang bikin kacau nih semuanya ini nih gara-gara kesalahpahamannya ini itulah yang agak nggak disangka-sangka. Bikin kacau, emang kekacauan apa yang dia bikin? Ya kacau ini yang jadi cerita gitu. Ya, spill dikit dong. Nggak bisa. Gue bakal kulik Kita aja nggak tahu kekacauannya. Nggak bisa. Seperti apa? Pokoknya tahun Teguh ya pendiriannya editor kita. Susah loh
kalau digininya tuh susah. Coba-coba ada lelaki ya. Nggak bisa dikipas-kipas dikit, nggak bisa. Jadi nanti isi novelnya tuh bakal misalkan masa depan terus full masa lalu atau Maju mundur. Bolak-baliknya cepet. Di awal-awal mungkin di awal-awal sih masih yang maju gitu sih. Ntar pas dia udah masuk NPA, udah gabung Avengers, terus mulai keungkap satu-satu itu mulai ada kilas balik. Tapi nanti pas udah menuju klimaksnya itu ada satu cerita besar dari si tahun 1999. Cerita besar itu yang jadi kekacauan itu. Iya, awal mula kekacauan. Berarti baca novel ini mikir ya? Enggak sih, baca aja. Lebih kenebak. Maksudnya kan ada cerita yang harus apa nih gitu. Tapi as lu baca terus ya lo akan tahu. Ini bukan tipe kayak drakor yang harus ada teorinya, enggak. kayak gitu bukan, tapi ini tuh bikin Teka-teki. ini tuh bikin lu teka-teki aja, bikin kayak buruk sangka nih sama orang-orang. Iya. Bikin lu harus baca sampai akhir ya. Iya. Suzon mulu ya. Iya. Banyak dosa loh guys. Iya nih. Plot twist-nya lumayan banyak ini plot twist-nya. Tuh, kaget deh. Lu udah kayak wah nih gila nih orang jahat nih. Taunya lah bukan. Jeng. Oh, berarti yang ini yang jahat. Lah, bukan gitu, juga. Bukan juga gitu. Berarti ada pelajaran hidupnya. Ada pelajaran hidup. Wah, story wise-nya ada. Tetap ada amanatnya. Iya. Amanah banget. Jadi kalau nanti ada yang beli buku The Prodigy kan ada pesan dan kesannya nggak, kan ada tuh. Kita suruh sama guru kita, coba kamu novel. Suruh bikin review buku. Pesannya Itu biasanya kalau lagi bagian syukuran akhir. 2 minggu. bagian sinopsisnya ditulis apa pesan Karakternya, dari buku ya, itu, karakternya nanti gitu-gitu. berguna guys, jadi harus beli juga tuh Iya, The Prodigy. benar. Berarti apa yang dilakukan Renat dan teman-teman di proyeknya itu intinya semata-mata buat mengungkap masa lalu. Enggak juga, sebenarnya tuh bikin project itu ya karena pertama mereka udah kewajiban masuk ke DMPA kan, tapi itu ada tujuan, Side job. ada side job, ada Job yang benar-benar mereka punya tujuan lain yang kok tujuan ini tuh jadi kayak yang utama sih. Oh, ada berantem ya berarti? Ledakan juga ada. Iya. Padahal nggak direncanain. action ini. Padahal nggak direncanain. Ya Allah, datang. kok nggak direncanain nggak jadi. Iya dong. Direncanain. Udah terencana. Itu rencana dari si Renat dan temannya ini. Kok katanya jadi rencana utama itu loh, saya bingung. Enggak, maksudnya Dan datang bingung ya. dia punya jokan ada kenapa. Iya, dia di NPA kan emang udah ada tugasnya masing-masing. Kayak kamu ngerjain banner ini. Iya. Tapi ternyata Tiba-tiba ada banner datang dari ternyata kamu diajak buat membahas konten, padahal kamu lagi ngerjain banner gitu. Tapi Iya. kenapa jadi utamanya dia bahas konten gitu? Kayak yang terjadi saat ini. Iya. Lagi ke banner ya, Jok. Iya, konten kayak gitu. Seperti itu. Oh gitu, oke. Nih kalau misalkan diibaratkan film itu apa? Dari berbagai sesi, dari berbagai segi. Misalkan dari percintaannya tuh kayak film apa, dari persahabatannya tuh kayak film apa, misterinya tuh kayak film apa. Ya. Kalau apa ya, survivalnya gitu, kayak struggle-nya gitu, kayak Hunger Games kali ya, kayak Hunger Games gitu. Jadi kalau persahabatannya, terus kekeluargaannya, Keluarga Cemara. Harry Potter. Keluarganya itu Harry Potter banget sih. Terus apa lagi sih? Kalau Percintaannya itu Percintaannya slide juga kayak Harry Potter, kayak Lily sama Snape. ya, Oh, nggak terlalu ini ya, nggak? Iya. Sama Snape yang highlight cinta banget ya. masa mudanya itu loh. Iya. Oh, nggak terlalu ke ini. Jadi ini ada cinta masa mudanya dong berarti. Oh. Kan? Mirip sama Lily dan Snape. Oh iya, tentu jelas. udah kan tuh, udah. Kayak gini nih, kayak Ini gini. masih mencerna. Kayak gini, Harry Potter sama Marauders Map. Lu tau geng Marauders nggak? Iya, Yang di tahu. Harry Potter. Kayak gitu. Maraudersnya tuh yang di masa Ada, lalunya. tapi nggak jadi fokus utama. Oh kayak gitu. dia mau cari tahu Sirius Black itu siapa, ini tuh Iya. siapa, itu siapa. Iya. Bapaknya itu temenan sama siapa aja. Terus kayak Snape yang disangka jahat ternyata baik gitu. Atau melindungi dia kan. Iya. Pokoknya itu yang bikin seuzon terus yang kelihatannya baik. Kok tapi dibilang jahat juga. Enggak juga. Dia punya reason. Jadi tuh masing-masing punya reason, itu yang bikin kayak Mau jahat tuh kayak Memaklumi gitu. jadi kayak ya ini tuh ya manusia gitu loh.
nontonnya. Itu. Terus tadi apa lagi sisi apa lagi? Itu sih paling kental sih di situnya sih. Hunger Games, Harry Potter, lu gabungin Ya, jadilah The Prodigy. Karena menurut gue Kak Midnight Stop ini tipe yang nulisnya tuh sisi kekeluargaannya, sisi persahabatan tuh akan berasa banget, warmnya tuh berasa banget. Walaupun emang genre secara garis besar tuh sci fiction kan, gitu. Oh iya, tapi tuh kami tuh nulisnya tuh kayak Rick Riordan ini. Iya, Percy Jackson. Cara nulisnya kami tuh kayak Rick Riordan. Jordan tuh Penulisnya Percy Jackson. Percy Jackson. Novel ya. Nah, tapi tuh ceritanya sendiri tuh gabungan Hunger Games sama si Harry Potter. Iya. Tapi latarnya modern lah ya. Modern futuristik banget. Enggak juga sih sebenarnya. Pokoknya Ada satu distrik yang futuristik banget. Jadi kayak dia udah lebih maju dari distrik-distrik yang lain gitu. kayak Mana? Padahal dia di satu negara ya, tapi maju nih paling maju dia. Iya, dia nih ya gue spoilerin. Jadi enggak gue spoilerin sih, udah ada di penjelasan distrik 3 ini distrik yang paling boros karena itu dia banyak proyek-proyek yang lagi dikembangkan, yang lagi di limbah-limbah aja. Ibaratnya kalau misalnya distrik 7 masih naik Grab, si distrik yang berapa tuh? Yang maju 3 itu dia udah pakai MRT. Iya. Uber lah ya. Enggak, bukan berarti gini. Apa yang kayak Distrik di Jepang 7 tuh yang keretanya kebalik tuh. Distrik 7 tuh masih ojek pangkalan ya. Distrik Zhang ya, distrik 3 itu udah pakai ojol gitu. Nggak jauh banget sih gapnya. Gapnya nggak terlalu jauh, cuman satu udah pakai udah mikir, yang satu belum mikir gitu. Tapi kayak ya elah, duit lagi kayak gitu ya. Tapi bayanginnya 2020 kan kita masih kayak gitu, masih Iya. kayak kemarin kan. Tapi tuh si Neostat ini tuh emang yang udah ada daya banget kan. Iya. Udah maju banget kayak gitu. Karena dia tuh, karena negara itu dari imperium, dari peninggalan imperium yang dulu tuh sempat berkuasa. Iya. Berkuasa di Bumi. gitu. Oh, diceritain juga. Iya, Sinister dunia. tadi. Iya. Sama aja ya. Ini negara monarki ya, jadi raja. Dia dipimpin raja dan ratu, tapi ada perdana menterinya. Berarti tadi dari ceritanya segitu masing-masing distrik tuh segitu ngekelompokin sendiri gitu, berarti itu dong maksudnya nggak terlalu satu negara tuh nggak. Iya, nggak embedded. Nah, Iya. Kayak ada kayak kastanya tuh Berasa. gitu. berasa banget kan itunya kan. Kalau kita cuma kayak Jakarta dan pulau-pulau lain. Nah, ini tuh kayak semuanya emang udah punya itunya masing-masing gitu. Iya. Jadi susah untuk kesana, untuk susah kesini itu Makanya gimana? tinggal bang cuma di distrik 7 doang. Iya, distrik 7 tipe kota yang Santai dan fleksibel kan? iya, jadi dia banyak menerima orang yang pendatang gitu. Berarti dia punya keamanan masing-masing ya distriknya tuh ya. Iya, punya kamar masing-masing. Jadi kayak nggak sembarang orang bisa masuk ke Ini distrik seru dia. banget, gue pengen banget deh kesono. Kayak Mau ke distrik mana? gue pengen makan aja sih. Distrik 6 berarti. Kayaknya distrik berapa? 7. Yang ini yang apa? Gue dengar ada olahraga pangan itu. Oh iya. Maksudnya apa? Tahun 1999 jadi ada 19. 1999 itu jadi di sini tuh ada satu olahraga yang Bergengsi. Kok kita kan kayak bola atau bulu tangkis kan. Kalau di situ tuh di New State itu tuh si Panahan. Nah sebut aja dah Olimpiade Panahan ya. Si Olimpiade Panahan ini tuh di tahun 1999 ini tuh ada apa ya? Ada satu pemenangnya nih. Satu pemenangnya ini tuh diagung-agungkan kan sama satu negara ini kan. Nah, tapi tuh ada rahasia. Padahal sebenarnya pemenangnya bukan dia. Bukan dia. Oh. Nah, itu berhubungan lah lagi sama si Renat itu. Berhubungan. Dia. Renata. Terus goreng juga. Gak boleh kita pakai. Protes nanti sama SM. Makanya minta ikutan patung nasi kuning. Merah bubur putih. Iya, ngambil-ngambil. Nasi goreng mini ya kayak kemarin. Benar kayak gitu sih. Pokoknya si Olimpiade Panahan itu nanti bakal keungkap juga. Coba gue minta dari editor masing-masing aja tapi ya 3 kata menggambarkan ending. Menggambarkan ending.
Mikir yuk, mikir yuk. Mikir yuk. Sinonimnya pasti dipikirin ya. Aduh. Apa ya? Sedih, haru, terus kayak apa ya satu lagi ya? Ini haru ya satu ngagetin. Sedihnya tuh beneran sedih. Kalau haru kan ada bahagianya. Ini tuh sedih nangis. Yang sedih hits sakit, gitu. sedih sakit, nyesek gitu, sedih, haru, satu lagi ini sih apa? Nugget nggak ketebak gitu, dua kata ya. Suzon gitu. Apa ya? Finally. Terus Gila. Kayak finally terus found someone banget. sedih juga sih. Sedih. Itu emang udah poin utama lah, sedih ya. Finally sedih. Sama Agak melo nih. Oke. membanggongkan. Sama dong mengagetkan. Oh enggak berarti. Bisa yuk. Apa ya? Sama dia juga aduh. Jawabannya plot twist sama. Ya protes. Iya kan gitu. Finally. Sedih. Sad banget sama warm. Kok beda sama gue ya? Gue nggak baca semua cerita, tapi dari yang lu ceritain, kok gue beda sendiri dari kayak Endingnya apa kamu menurut endingnya? gue endingnya ya. Endingnya gue belum tahu, tapi ceritanya kali ya. Whole-nya kalau gue pertama Genius. Oh iya. Yang kedua itu Kan kalau kita kan tadi ending. Iya. ending. Kalau Berarti keseluruhan cerita. Ini keseluruhan cerita. Kalau keseluruhan cerita benar kata apa? Jenius. Tapi kalau lu ngomongin ending, sedih itu Iya, pasti. sedih. Pasti. Hangatnya tuh berasa juga. Terus kayak finally gitu. Ada perasaan kayak gitunya juga. Puas deh lu. Lega, puas. Sedihnya gitu ya. Oh, berarti gue nggak. Karena apa? Tapi Sakitnya dilewatinnya dengan Iya, berhasil lah gitu. Tapi bener yang jenius bener. Iya. Untuk keseluruhan jenius iya. Terus apa lagi coba? Dan untuk penulisnya juga sih kami. Iya, untuk kamitnya juga. Literally. Dia itu bukan orang. Kami lagi sibuk Gua nulis. punya satu pertanyaan, satu aja. Kan ini tricky gue sebenarnya sih. Kan Pas tahu tricky. biar lu terkuak dan kan pas daftar MPA mereka diseleksi dan ada peringkatnya. Gue penasaran Renat peringkat berapa? Kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah dia di Bawah aku sama di novel tuh beda nggak sih? Gue lupa nih yang di aku tuh berapa. 10-an. Tapi tuh yang di Enggak. Dia tuh enggak 10 besar. Dia enggak 10 gue besar. inget yang di Dia di bawah. Di bawah 10. Iya, di bawah 10. gue inget yang di apa namanya yang di novelnya itu versi novelnya itu dia 77. Wow. Iya, emang sama. Kalau nggak salah emang puluhan. Yang bukannya dia. Lo Yang lebih di atas. Ranjun lebih di bawah. bukannya yang Kan ini seleksi dikit. ini seleksi naskah. Oh, seleksi. Versi naskah. Seleksi naskah. Seleksi berkas. Udah mulai galau. Seleksi Mulai berkas. inget jati diri gitu. Seleksi berkas. Iya sih? Iya. Seleksi berkas pas awal dia rendah. Tapi pas seleksi masuk NPA-nya, pas seleksi tes dia tinggi. Tinggi. Cuman Seleksi. lupa tingginya berapa. Iya, maksud gue yang itu. Yang Tapi waktu sama. sejajar. Yang Nah. kalau nggak salah selisih dikit apa Enggak ada nggak itu sejajar. Oh, sejajar. Sejajar tapinya aja. Iya. Dan you Udah, nggak udah. bisa kayak Udah lanjut itu jam berapa? Baik dan oke dan. Pokoknya nilainya sejajar tapi dia nggak menang. Pokoknya sejajar. Sejajar. Jadi ini sejajar. Yang A-nya udah seneng nih. Wah, gua nomor 1 gitu. Ternyata lah sejajar gitu. Lah, Oh iya. Down lah dia. Sejajar sama nilainya si Rena. Iya. Nah, itulah konflik lagi. ya konflik banget sih. Itu awal mulanya aja. Cuma ngagetin aja sih buat satu negara itu gitu. Karena siapa nih? Oh, terus Huang kan? Si Huang itu, Huang yang hilang itu. Oh, yang tadi ketahuan namanya. Iya. Pokoknya intinya mengagetkan itu pertama marganya dia, klannya dia Huang. Terus Kedua masa lalu. Masa lalu Selalunya. Asal usulnya. Oh, yang mengagetkan Bapak adalah- ibunya. bapak ibunya. Terus yang mengagetkan apa tadi? Huangnya. Uang, Apa klannya? klannya, Masa lalunya. masa lalu dan
asal usulnya. Asal usul si Renat. Iya. Jeng 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 jeng. My The Prodigy. part. The Prodigy. Gitu. Tapi kayaknya iya deh. Ya udah deh, kalian nggak mau gue kulik soalnya. Lo mau kulik kayak apa juga nggak bisa. Ikutin aja di Strategi marketing nggak sih biar pada beli? Ntar bukunya ada ilustrasinya kok, tenang. Oh iya. Mending kita spill itu. Harus bilang nggak kuliah. Enggak, maksudnya kasih tahu aja. Oh ya, pokoknya bukunya tuh nanti ada ilustrasinya. Ilustrasinya tuh lengkap sih, ada tokoh-tokohnya juga, terus ada asramanya, ada distrik-distriknya juga. Ada seragam. Makanya tadi kan bilang kan kita jadi Iya, konveksi. Kita ada konveksi. Iya kan itu, terus Jadi tukang oplas juga karena nanti mukanya semua Dirubah. dirubah. Karena nggak boleh ya. Mirip banget soalnya nanti. Aku cuma berharap satu sih, bajunya Laila tuh ada di real, jadi kita bikin baju. Baru mau ngomong. Seragamnya sesuai Prodigium ya? Iya. Oh, Agak mas. bisa sih. Mau. Oh ya, ini nanti bukunya Merch ada kali ya, merch. merchandise. Enggak, beda lagi sama nanti pas pre-order. Oh iya. Aduh, Ini apa sih? Alisa. Eksklusif dong. Kuping gua kan. Iya lagi di jalan, kuping gua lagi. Yang ini loh, guidebook itu loh, apa sih? Atau nanti dapat hasil project Festenium. Enggak. Pokoknya jadi tuh Lu jangan tiba-tiba masukin ke paket ya. tiba-tiba dapat paket tahu sebutan. Jadi tuh keren si banget, ilustrator gila. kan bilang nih ada ilustrasi-ilustrasinya lengkap. Nah, ilustrasi itu nanti terpisah gitu, ada di satu guidebook itu kayak buklet gitu, tapi berwarna full color, tenang aja jadinya. Nah itu nanti isinya si ilustrasi itu, jadi nanti ketika kalian baca, kalian tuh ada guide-nya, misalkan buka halaman berapa gitu, di guidebooknya itu. Terus insya Allah ada video-videonya juga. Ada keterangannya. Iya. Ada keterangannya. Jadi vibes kalau buat temen-temen yang udah baca di AU-nya di Twitter itu kan banyak banget kayak games terusnya. Iya, visual, mecahin kode gitu. Mecahin kode dan lain-lain. Insya Allah tuh vibes-nya tetap ada juga di buku. Kita pertahanin. Usahain masukin juga ke versi buku ini. Iya. Gitu. Oke. Betul. Tunggu tanggal 28. Sumpah harganya tuh affordable banget. Gila. Iya. Pokoknya dari bulan Juli lah sampai nantinya buku kita kayaknya udah dari bulan Juli. Iya. Gak ada yang mahal sih dari kemarin. Iya, benar. Tadi kita langsung kayak ngasih ini paket yang paling murah, ini paket yang sedang. Pilih. Iya, pilih satu. Tapi serius sih, walaupun ada paket yang murah, kayak kalian nanti bakalan ngambil paket Yang itu deh. yang Soalnya satunya lagi deh, karena udah bener kayak lu dapat yang wah bagus banget, tapi harganya wah cuma segitu gitu. kayak cuma nambah berapa doang. Iya. paket yang sama. Kan ada love kayak gitu. Iya. Tapi semua paket nanti bakalan dapat guidebook kan? Insya Allah. Insya Allah dapat. Iya. Soalnya penting sih kayaknya guidebook itu daripada riba. Nggak Iya, ngerti dan apa. dan nanti pun kalau misalkan ada di toko-toko buku itu guidebooknya kita Nempel. digital. Oh, digital. Ya, karena agak susah kalau mau harus nempel, Iya. suka hilang. Iya sih, Suka ada betul. yang ngopek-ngopek diambil Kayak gitu. Jadi ntar kasian kan udah capek-capek bikin terus dirusak kayak gitu. Jadi kita taruh di ada satu drive gitu, private gitu. Jadi nanti kalau misalkan belinya di toko buku itu udah ada versi digital. Tapi ya udah enakan beli paper. Iya, kan enakan kita pegang nggak sih kayak bisa langsung. Lebih murah. Kalau lebih mahal tuh benefitnya lebih banyak. Gitu. Dan ada diskon itu biasanya kalau Diskon. Iya, bener banget Kak For. Tadi dia nanya 3 kata untuk ending. Kalau gue nanya 1 kata untuk whole ceritanya apa. Kalau tadi kan gue bilang genius. Nah, lu masing-masing apa? Curang lu udah duluan. Enggak dong, gue udah tahu. Ya. Apa ya? Sesuai sama judul di Prodigy. Iya. Bener-bener kayak ini tuh The Prodigy. Prodigy tuh kayak Anugerah. kayak gitu, kayak keren apa di atasnya keren tuh. Di atas rata-rata. Rata-rata tuh Prodigy. Namanya aja pro. Iya. Cigilu. Siapa itu? Suara siapa tuh? Iya ada orang. Tiba-tiba ada suara. Nadia? Loh, Udah bareng deh. Oh, udah. iya. Kita kan one heart, one brain. But daddy not him. Oke, tadi genrenya science fiction. Ya. Science fiction pertama ya di Fantasius ya? Biasanya Fantasi biasa.
Biasanya apa sih? Yang lokal ya, yang lokal. Oh, lokal. Yang lokal ya, yang lokal ini Yang Science fiction pertama. Buku science fiction pertama lokal di Fantasius. Oke. Yap. Tepuk tangan dulu. Suara siapa itu? Terus siapa itu ya? Asli sih kalian pas ceritanya itu gue nih penulisnya apa ya? Kayaknya dia dukun atau something gitu. hasil prodigi Yumi. Kayaknya Dia emang tuh kayak penulisnya juga sama kayak Renat. Itu dia yang gue tunggu enggak? Gue tahu kalian gak mau bilang oke. Kamit, you are genius. Oke, tunggu aja out of the nanti. box. Dari prodigi kamu. Iya. Apa nih? Ada obrolan. Bener, plot twistnya ternyata The Prodigy-nya Kamit. Lo nggak ngerti. Dia ngerti. Oke teman-teman, nanti Blown banget tanggal berarti muka saya. 28 September kita bakalan pre-order Yeay! buku science fiction pertama lokal di Fantasius. Oke, see you, ikutin perkembangannya di Fantasius, bakal ada kejutan-kejutannya. Iya. Di Instagramnya udah mulai dari sekarang. Udah mulai dari sekarang. Dari kemarin-kemarin Dari guys. kemarin juga. Dan ada giveaway juga, infonya banyak di situ dan visualnya juga banyak, kita spoiler di situ, oke? Asik. Jangan lupa. Yuk, bisa yuk. Tadi Fantasius tuh udah bagus banget fixnya. Iya. Oh iya, Jadi jadi dimudahkan banget buat baca. kalau Terus kalau misalkan nih ada kalian mau ngeracunin teman, emang The Prodigy tentang apa sih ceritanya? Terus kalian bingung nih, mau kasih taunya itu cari yang di yang di bannernya Fantasius, di swipe aja. Bannernya ada yang tentang The Prodigy. Iya. Kasih. iya. Di share aja di grup keluarga di Iya. bisa. Biasanya kalau Di grup- cewek di grup ada RT. grup DM sih, Iya, itu. biar Iya. gampang. Oke, thank you semuanya, sampai jumpa di tanggal 28. Thank you for watching, bye bye. Ikutan dadah tuh guys yang di pojok.